Suamiku sering ganjen dengan pembantunya yang cantik. 6 bulan kemudian, aku dibuat syok saat tahu pembantuku tiba-tiba hamil. Aku dibuat tak percaya setelah tahu pelakunya. Pagi itu, matahari baru saja menyentuh genteng rumah kami. Aku baru selesai menyapu halaman depan saat terdengar ketukan halus di pintu. 3 kali. Tidak tergesa, tapi cukup jelas. Nino masih tidur di dalam, sementara Yuan sudah berangkat ke proyek sejak subuh. Kubuka pintu perlahan. Di depan berdiri seorang perempuan muda, berkerudung lusuh dan mengenakan gamis pudar warna coklat. Wajahnya polos, tubuhnya kurus, dan mata itu seperti menyimpan cerita yang terlalu panjang untuk pagi yang pendek ini. "Permisi, saya Lastri," katanya lirih. "Saya dengar dari Pak RW kalau ibu lagi butuh asisten rumah tangga." Aku menatapnya sejenak. Sopan, tidak mencurigakan. Lalu mataku turun pada sepatunya yang sudah usang dan telapak tangannya yang kasar. "Iya, betul. Masuk dulu, ya," ucapku sambil membuka lebih lebar pintu rumah. Lastri masuk dengan langkah pelan. Ia duduk di tepi sofa, tangannya memegang rapi ujung kerudungnya. "Pernah kerja jadi art sebelumnya?" tanyaku sambil menuangkan air putih ke dalam gelas. "Pernah, Bu. 2 tahun di rumah orang Bekasi. Tapi saya pulang kampung karena ibu saya sakit. Sekarang udah meninggal," ujarnya tenang. "Maaf, ya," kataku tulus. "Umur kamu berapa, Lastri?" 22, Bu. Masih sangat muda. Dan dari caranya bicara, ia bukan tipe cerewet, juga bukan yang banyak menuntut. "Kerjaan di sini gak berat, kok. Gak ada nenek-nenek yang harus dimandiin. Cuma bantu bersih-bersih. Masak kalau saya lagi sibuk, dan nemenin Nino kalau saya lagi ke pasar atau ada arisan," jelasku sambil mengamati ekspresinya. "Siap, Bu. Saya siap kerja apa saja." Aku tersenyum. "Baik, mulai besok ya. Kalau bisa saya langsung kerja hari ini, Bu. Saya gak punya tempat tinggal lagi," ujarnya, agak canggung. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Ada lelah yang tak dibuat-buat. Aku mengangguk. "Oke, kamar di belakang bisa kamu pakai." Hari-hari pertama Lastri bekerja berjalan lancar. Ia rajin, gerakannya cekatan, dan tanpa diminta ia tahu harus membersihkan bagian rumah mana dulu. Bahkan sebelum aku selesai menyeduh teh, halaman sudah disapu, kamar Nino sudah rapi, dan dapur berbau harum masakan pagi. Nino cepat akrab dengannya. Bahkan lebih cepat daripada yang kubayangkan. Anak laki-lakiku yang biasanya pilih-pilih orang, kini memanggil Lastri dengan suara ceria, "Bakti, ayo main dinosaurus." Aku menonton dari ruang tengah, tersenyum kecil melihat mereka bermain. Rasanya seperti rumah ini punya semangat baru. Tapi tidak semuanya sesederhana itu. Yuan pulang lebih awal dari biasanya minggu ketiga Lastri bekerja. Hari itu, aku sedang menggoreng tahu isi ketika kudengar suara mereka tertawa di ruang tamu. Candaan kecil. Tak ada yang salah. Sampai aku mendengar satu kalimat yang membuatku mendadak mematikan kompor. "Aduh, Mbak Lastri nih, cantik-cantik bisa bikin suami orang bahaya. Loh," kata Yuan sambil tertawa. Aku diam di dapur, tubuhku membeku sejenak. Aku tahu suamiku senang bercanda, dan kadang keterlaluan. Tapi kalimat itu menusuk telingaku. Tak lama aku keluar, berpura-pura tenang.
Kamu tuh ya, ujarku sambil menepuk bahunya pelan. Kayak gak ada kerjaan, godain pembantu. Yuan nyengir tanpa dosa. Namanya juga biar suasana rumah gak sepi. Lastri hanya tersenyum kecil, menunduk, pipinya memerah. Aku tertawa kecil juga, mencoba menormalisasi suasana. Kupikir, mungkin ini hanya godaan biasa. Candaan iseng pria yang terlalu lama bekerja di lapangan dan lupa batas. Kupikir, Lastri pasti tahu menempatkan diri. Tapi sejak hari itu, aku mulai melihat hal-hal kecil yang membuat dadaku menghangat. Bukan karena cinta, tapi karena curiga. Bagaimana Yuan sering sekali menyuruh Lastri mengambilkan minum, meski aku ada di dekatnya. Bagaimana Lastri cepat-cepat menghindar kalau aku masuk ruangan tempat mereka mengobrol. Dan bagaimana suara tawa Yuan terdengar berbeda saat bersumber dari pembicaraan dengan Lastri. Lebih ringan, lebih dalam, seperti ia sedang menikmati sesuatu yang tak seharusnya. Aku mulai memerhatikan gerak tubuh, pandangan mata, nada suara. Dan dalam diam, benih keresahan itu tumbuh, pelan, tak terlihat, tapi pasti menyusup ke sela-sela kebahagiaan palsu di rumah kami. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin ini cuma perasaanku saja. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku cemburu tanpa alasan. Tapi siapa yang bisa tahu kapan perasaan itu jadi nyata? Kapan candaan berubah jadi ketertarikan? Dan kapan sebuah ketukan di pagi hari ternyata adalah pintu yang membuka jalan menuju kehancuran? Karena sejak hari itu, aku tak pernah bisa melihat Lastri dengan pandangan yang sama lagi. Dan Yuan, tawanya yang dulu kuanggap obat penat, kini terasa seperti kode yang tak lagi bisa kuterjemahkan. Aku tak tahu, aku yang terlalu curiga, atau mereka yang terlalu pandai menyembunyikan. Tapi satu hal yang kupelajari sejak pagi itu, tidak semua orang yang datang membawa senyum, benar-benar berniat tinggal untuk membuat rumahmu bahagia. Sudah hampir sebulan Lastri bekerja di rumah kami. Dan aku, Irin, awalnya merasa beruntung memiliki asisten rumah tangga secekatan dia. Tapi akhir-akhir ini, entah mengapa, ada hal-hal kecil yang mengusik benakku. Pagi itu aku masuk ke dapur, hendak membuat kopi sebelum mengantar Nino ke sekolah. Tapi langkahku terhenti saat mendengar suara nyanyian lirih. Jatuh cinta berjuta rasanya. Itu suara Lastri. Nyaring, tapi lembut. Ia berdiri di depan kompor, mengaduk tumisan sayur sambil menggoyang-goyangkan bahunya. Rambutnya yang biasanya digelung ketat, kini dibungkus kerudung yang sedikit longgar dan bermotif bunga. Wajahnya memakai bedak, dan ada kilau samar di bibirnya. Lip balm, mungkin. Atau lipstick? Aku berdiri beberapa detik di ambang pintu, diam-diam mengamati. Pagi, Bu. Serunya ceria begitu melihatku. Saya masak capcay kesukaan Mas Yuan. Loh? Aku tersenyum kecil. Oh, iya? Kenapa gak masak sayur bening aja? Itu juga kesukaan Nino. Oh, iya ya, saya lupa. Katanya cepat, pipinya sedikit merah. Tapi tadi Mas Yuan pulang sebentar sebelum ke proyek. Nitip bilang katanya pengen capcay. Aku mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa tak nyaman yang perlahan muncul. Mbak Lastri, kamu lagi seneng banget ya belakangan ini? Tanyaku, mencoba terdengar ringan. Dia tertawa. Iya, Bu. Entah kenapa hati saya kayak ringan aja. Rasanya kayak ada bunga-bunga di kepala. Aku menoleh, mengernyit pelan. Bunga-bunga?
Iya, Bu. Kayak lagi jatuh cinta. Tapi saya nggak bilang beneran. Loh, cuma, ya, rasanya kayak hidup ini manis. Aku tersenyum tipis, tapi hatiku mengeras. Jatuh cinta? Dengan siapa? Ya, bagus kalau kamu bahagia. Tapi jangan sampai terlalu melamun ya. Tadi aja masakanmu hampir gosong. Komentarku pelan sambil duduk di kursi makan. Dia terkekeh. Aduh ya, maaf Bu. Saya jadi kayak ABG ya. Malah nyanyi-nyanyi terus. Aku hanya mengangguk, lalu membuka ponsel, pura-pura membaca pesan. Tapi dari ekor mataku, aku memperhatikan dia kembali ke depan kompor dengan langkah ringan. Ia bersenandung lagi, lagu yang sama. Jatuh cinta berjuta rasanya. Siangnya, saat aku menyapu teras, tetangga sebelah, Bu Yati, lewat sambil membawa kantong belanja. Bu Irin, makin rajin nih pembantunya, ujarnya sambil tersenyum. Tiap pagi saya lihat dia nyapu sambil nyanyi. Lucu banget, kayak orang di mabuk asmara. Aku tertawa kecil, meski perutku terasa diremas. Mbak Lastri memang ceria banget akhir-akhir ini, sahutku. Bu Yati menoleh, matanya jenaka. Jangan-jangan dia lagi naksir tetangga sebelah? Mas Lono yang duda itu, loh, katanya suka bantuin benerin keran rumah-rumah. Aku ikut tersenyum, tapi tidak merespons. Karena di kepalaku, bayangan Lastri tertawa saat dipanggil Yuan minggu lalu kembali muncul. Bagaimana dia menepuk pundaknya pelan. Bagaimana Yuan terkekeh sambil berkata, Mbak Lastri, kamu tuh kalau senyum bisa bikin pusing, loh. Dan Lastri menjawab, Mas Yuan ini, ada-ada aja. Saat itu aku hanya menegur dengan candaan. Tapi sekarang semuanya terasa seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Malamnya, saat kami duduk menonton televisi, aku memperhatikan Yuan tertawa saat membuka chat di ponselnya. Kok senyum-senyum sendiri? Tanyaku setengah bercanda. Lihat video lucu. TikTok. Anak kecil nari joget gitu. Aku mengangguk, tapi hatiku ragu. Siapa kirim? Teman proyek, jawabnya cepat. Lalu ia mengunci layar ponselnya dan menyenderkan kepala ke sandaran sofa. Capcay tadi enak banget. Rin, kamu masak. Aku menoleh. Mbak Lastri yang masak. Katanya kamu minta. Yuan membuka mata, lalu tersenyum. Oh iya. Tadi iseng nitip sih sebelum berangkat. Dia langsung semangat banget tuh. Katanya mau bikin spesial. Aku tersenyum kecil. Iya, aku lihat. Semangatnya luar biasa akhir-akhir ini. Kayak orang jatuh cinta. Yuan tertawa pelan. Ya, siapa tahu. Masih muda, kan? Wajarlah. Aku tidak menanggapi, karena saat aku melirik ke arah dapur, aku bisa melihat Lastri sedang mencuci piring sambil menyanyi pelan lagi. Lagu yang sama, jatuh cinta berjuta rasanya. Dan saat dia menoleh ke arah kami, aku melihat sorot matanya berbeda. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 22.15. Rumah sudah sunyi, hanya suara detak jam dan kipas angin tua di ruang keluarga yang terdengar. Aku duduk di ruang tengah sambil memeluk bantal kecil. Nino sudah lama terlelap di kamar. Lastri, seperti biasa, sudah masuk ke kamar pembantunya sejak jam 8. Tapi aku belum bisa tidur. Bukan karena kopi, tapi karena Yuan belum juga pulang. Ini bukan kali pertama.
3 minggu terakhir, dia mulai sering pulang terlambat. Awalnya aku percaya. Ia bilang proyek di luar kota, katanya target akhir bulan harus dikejar. Katanya, dunia instalasi itu kalau nggak dikejar deadline, ya habis. Dan aku, seperti istri pada umumnya, percaya. Setidaknya berusaha percaya. Tapi keyakinan itu mulai goyah ketika aku mencium aroma asing di bajunya. Parfum. Tapi bukan parfum Yuan yang biasa. Bukan bau sabun mandi dari rumah. Bukan juga bau keringat dan debu lapangan seperti biasanya. Ini wangi lembut, manis, dan mahal. Bukan aroma lapangan. Tapi aroma kamar ber-AC. Dan yang membuatku makin gelisah, Lastri tak pernah menanyakan apa-apa. Tak pernah bertanya, "Mas Yuan belum pulang, Bu?" Atau, "Kok malam terus ya, Bu?" Bahkan malam-malam seperti ini, ia terlihat tenang. Terlalu tenang. Pukul 22.26, suara pagar didorong pelan membuat jantungku berdegup kencang. Beberapa detik kemudian, suara kunci pintu utama berderit. Yuan masuk dengan langkah ringan. Matanya langsung bertemu mataku yang menunggunya di sofa. "Masih melek?" Tanyanya santai sambil menaruh tas kerja. Aku hanya menatapnya. "Kopi terakhir terlalu kental, jadi belum ngantuk ya?" Godanya lagi, berusaha mencairkan suasana. Aku tetap diam beberapa detik sebelum akhirnya bertanya pelan. "Lembur lagi?" Yuan melepaskan sepatu. "Iya, tadi meetingnya molor. Belum selesai juga sih, tapi aku tinggal aja. Kasihan kamu nunggu terus." Aku mendekat dan berdiri tak jauh darinya. Hidungku mencium aroma itu lagi. Parfum yang sama seperti 2 malam sebelumnya. Manis, seperti bunga-bunga yang mekar di toko kosmetik. "Aku tadi nyium aroma parfum di bajumu," ucapku, pelan tapi jelas. Yuan langsung menoleh. Matanya sempat berkedip cepat. "Parfum? Ah, mungkin dari ruang meeting. Banyak orang di ruangan tadi, mungkin ketempelan." Aku mengangguk kecil, tapi tak menjawab. Yuan duduk di sofa, membuka ponselnya, pura-pura melihat sesuatu. Aku berdiri membelakangi dia sejenak, menatap ruang makan yang kosong. "Dulu kamu gak pernah suka pakai parfum," kataku pelan, "apalagi yang aromanya manis begitu." "Loh, aku juga gak pakai. Tadi cuma duduk dekat Bu Rara, anak bagian admin. Mungkin dia yang kebanyakan parfum." Aku berbalik pelan. "Oh, jadi duduk dekat-dekat, ya?" Nada suaraku tidak meninggi, tapi mataku bicara lebih banyak daripada bibirku. Yuan tersenyum tipis, tapi aku bisa lihat rahangnya menegang. "Irin, kamu lagi maksudin apa sih? Mau nuduh aku selingkuh?" Aku mendekat, duduk di hadapannya. "Aku nggak nuduh. Tapi aku perempuan, Mas. Dan kadang kami tahu, bukan dari bukti, tapi dari perubahan." Yuan menarik napas panjang. "Kamu terlalu banyak mikir. Aku kerja, lembur, berusaha cari uang buat kita. Tapi kamu malah mikir yang aneh-aneh." "Mas Yuan, kamu tahu nggak?" Aku menatapnya dalam. "Yang bikin perempuan hancur itu bukan suaminya miskin, bukan rumahnya sempit, tapi saat dia sadar, dia bukan lagi satu-satunya yang kamu pulangin dengan rindu." Yuan tertawa sinis, lalu bangkit. "Sudahlah. Capek aku dengerin omongan curiga gak jelas gini. Aku mau mandi." Ia berjalan ke kamar mandi,
menutup pintu dengan suara sedikit keras. Aku memejamkan mata sejenak, menelan bulat-bulat rasa getir yang menyesap di dada. Tanganku mengepal di atas paha. Kupandangi pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Lalu, dengan pelan, aku berjalan ke arah dapur. Kamar Lastri berada di belakang dapur, di ujung lorong kecil. Aku berdiri di depan pintunya, menatapnya lama. Tidak mengetuk, tidak masuk. Tapi dalam hati, pertanyaanku mulai membentuk dirinya sendiri. Kenapa dia tidak pernah terlihat penasaran kalau Mas Yuan sering pulang malam? Kenapa dia justru lebih ceria dari biasanya? Ketika Mas justru makin sering meninggalkan rumah? Apa yang sedang kalian sembunyikan dariku? Karena malam itu, aku tak hanya mencium wangi parfum asing dari baju suamiku, tapi juga aroma pengkhianatan yang pelan-pelan mulai menyusup lewat celah rumah yang dulu hangat ini. Pagi itu aku menyapu halaman rumah seperti biasa, mengenakan daster dan ikat rambut seadanya. Matahari belum tinggi, dan suara burung masih bersahut-sahutan di pohon mangga depan rumah. Baru saja aku selesai menyapu, tetangga kami, Bu Lela, wanita 50-an yang terkenal dengan mata tajam dan mulutnya yang tak kalah tajam, datang menghampiri. Tangannya membawa kantong belanja plastik, dan senyumnya tampak terlalu lebar untuk disebut ramah. "Wah, pagi-pagi sudah rajin aja nih, Bu Irin," sapa Bu Lela sambil nyengir, menggoda seperti biasa. Aku tersenyum sopan. "Biasa, Bu. Kalau nggak gerak pagi-pagi, nanti siangnya ngantuk." "Mana si Mbak Lastri? Tumben nggak kelihatan?" tanya Bu Lela sambil melirik ke dalam rumah. "Oh, masih di dalam kayaknya. Belum keluar," jawabku sambil sedikit mengernyit. Biasanya Lastri sudah mulai nyapu atau nyiram tanaman di jam segini. Bu Lela terkekeh kecil. "Heh, ya wajar sih kalau bangunnya siangan. Soalnya saya lihat dia sering keluar malam belakangan ini. Jalan kaki sendirian tuh. Kadang habis isya, kadang malah udah jam 10 malam masih di luar. Saya kira tadi jalan sama ibu atau Mas Yuan. Tapi kok sendirian terus." Aku mengangkat alis, menatap Bu Lela lekat-lekat. "Maksudnya, Lastri keluar malam-malam, Bu?" "Iya, loh. Udah 3 malam saya lihat dia keluar. Kadang bawa tas kecil. Saya pikir mau beli sesuatu, tapi nggak balik-balik dalam waktu dekat. Ya namanya kita tetangga, saya perhatiin aja. Apalagi, gayanya sekarang udah beda." "Beda gimana?" tanyaku cepat, nada suaraku sedikit meninggi, tak bisa kusembunyikan. "Ya, kamu gak marah ya aku ngomong, Rin?" "Enggak, Bu. Gak apa-apa. Saya malah pengen tahu." Bu Lela makin semangat. "Lastri sekarang tuh kayak majikan. Jalan tegak, pakai lipstik, pakai baju rapi. Saya lihat dia semprot-semprot parfum juga. Tumben pembantu segar banget jalannya malam-malam. Maaf ya, tapi ya gitu, kayak bukan pembantu." Hatiku mencelos. Aku berusaha tertawa kecil, walau terasa getir. "Iya, ya. Saya jadi baru sadar. Tapi kok saya gak pernah tahu dia keluar malam." "Nah itu dia. Saya juga mikir, kok Ibu Irin baik banget ngebolehin pembantu keluar malam terus. Saya aja dulu gak pernah kasih pembantu saya keluar rumah malam-malam, apalagi kalau gak izin." Aku terdiam. Lidahku kelu. Mataku langsung melirik ke arah jendela kamar Lastri. "Terus Bu, kira-kira dia pergi kemana ya?" Bu Lela mengangkat bahu. "Ya mana saya tahu.
Tapi saya lihat 2 malam lalu, dia pulang sekitar jam 11. Jalan pelan, kayak abis dari tempat yang jauh. Saya mau sapa, tapi dia kayak buru-buru masuk. Mukanya merah. Mungkin lari kecil ya. Aku mengangguk pelan, berusaha menelan rasa tidak enak di tenggorokan. Bu Lela, makasih ya udah cerita. Saya jadi punya bahan buat bicara dengan Lastri nanti. Bu Lela mengangguk sambil tersenyum, lalu pamit. Begitu ia pergi, aku buru-buru masuk rumah. Langkahku cepat menuju kamar belakang. Kupanggil pelan. Lastri? Tak ada jawaban. Aku ketuk pintu. Mbak Lastri, sudah bangun? Pintu terbuka perlahan. Lastri muncul dengan wajah masih sedikit kusut. Tapi ada lipstik samar di bibirnya. Dan rambutnya wangi, seperti habis keramas dengan sampo mahal. Oh, Bu. Maaf, saya kesiangan. Semalam kepala agak pusing, ujarnya cepat. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Semalam keluar, ya? Tanyaku pelan, senetral mungkin. Lastri terdiam. Matanya bergerak gelisah. Iya, Bu. Cuma sebentar. Ke warung depan, beli minyak telon buat Nino. Aku mengangguk. Oh, tapi Bu Lela bilang kamu sering keluar malam. Kadang sampai jam 10 lebih. Beli minyak telon juga? Ia tertegun. Lalu cepat-cepat menjawab, enggak, Bu. Kadang cuma jalan sebentar biar gak sumpek. Maaf, saya gak izin dulu, saya kira gak apa-apa. Aku tak langsung membalas. Hanya menatap wajahnya yang tiba-tiba tampak terlalu cantik untuk ukuran asisten rumah tangga pagi hari. Lain kali kalau keluar, bilang saya dulu ya, kataku datar. Iya, Bu. Maaf, ujarnya pelan. Aku melangkah pergi, tapi hatiku tak tenang. Karena aku tahu, Lastri sedang menyembunyikan sesuatu. Dan apapun itu, rasanya semakin mendekat ke arah yang tak pernah kuinginkan. Pagi itu seperti biasa, aku menyiapkan sarapan di dapur. Nino sedang menggambar dinosaurus di ruang tengah, dan Lastri, seperti rutinitasnya, sedang menyapu halaman depan. Matahari baru naik sepenggalah, dan suara ayam tetangga masih bersahut-sahutan. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh. Bruk. Disusul suara Nino berteriak, Bunda, Mbak Lastri jatuh. Aku refleks berlari keluar. Di teras, tubuh Lastri tergeletak miring, sapu masih menggantung di tangannya, dan wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Lastri. Aku berjongkok panik dan mencoba membangunkannya. Tapi tak ada reaksi. Napasnya dangkal dan matanya terpejam. Aku langsung berteriak, Nino, ambil handphone Bunda. Cepat. Tak butuh 15 menit, Dokter Ana, dokter umum langganan keluarga, sudah tiba. Ia langsung memeriksa tekanan darah dan memeriksa denyut nadi Lastri. Tekanannya rendah. Sepertinya dia sudah beberapa hari ini tidak makan cukup, gumam Dokter Ana. Aku berdiri di sampingnya, panik. Tapi dia masih makan, Dok. Malah saya lihat porsi makannya nambah. Dokter Ana menoleh padaku, lalu tersenyum tipis. Bu Irin, saya rasa ini lebih dari sekadar kelelahan. Aku menahan napas. Maksudnya? Dokter Ana mengeluarkan alat senter kecil, membuka kelopak mata Lastri yang mulai siuman. Lalu setelah beberapa menit, ia duduk dan menarik napas dalam.
Saya harus jujur, Bu. Dari gejala yang saya lihat, mual, pingsan, tekanan darah rendah, dan frekuensi muntah di pagi hari, saya curiga Lastri sedang hamil. Darahku seperti berhenti mengalir. Apa? Saya bawa test pack dan alat USG portable. Kalau ibu mengizinkan, saya bisa periksa lebih lanjut. Aku mengangguk, masih kaget. Badanku kaku. Rasanya seluruh rumah berputar. Tak butuh waktu lama, Lastri sudah duduk setengah bersandar di ruang tengah. Pipinya masih pucat, tapi ia mulai sadar. Dokter Ana melakukan pemeriksaan singkat, dan beberapa menit kemudian, kalimat yang keluar dari mulutnya membuat jantungku nyaris copot. Lastri sedang hamil, Bu Irin. Usia kandungannya sekitar 3 bulan. Aku berdiri membatu. Lastri menoleh padaku dengan mata melebar. Air matanya langsung jatuh. Bebu saya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tenggorokanku tercekat. Lastri, ini beneran? Kamu hamil? Suaraku serak, hampir tak terdengar. Ia menunduk. Saya juga baru tahu, Bu, saya pikir cuma masuk angin. Masuk angin? Suaraku naik. 3 bulan kamu masuk angin. Lastri, 3 bulan kamu muntah-muntah tiap pagi dan aku kira cuma mak. Dokter Ana berdiri, merasa suasana mulai panas. Saya pamit dulu ya, Bu. Tapi Lastri harus banyak istirahat. Dan mungkin butuh bicarakan ini dengan tenang. Aku hanya mengangguk, bahkan tak mampu mengantar dokter sampai pintu. Begitu pintu tertutup, aku menatap Lastri yang masih terduduk lemas. Siapa ayah dari anak itu? Tanyaku, suaraku dingin. Ia menggigit bibirnya, lalu menggeleng lemah. Saya gak bisa bilang, Bu. Kenapa? Bentakku. Kamu tinggal di rumah saya. Kamu tidur di bawah atap saya. Kamu makan dari dapur saya. Dan kamu hamil tanpa saya tahu siapa bapaknya. Lastri mulai menangis. Saya takut, Bu. Saya benar-benar takut. Tapi kamu sempat jalan-jalan malam tanpa izin. Kamu sempat bersolek dan nyanyi-nyanyi di dapur. Kamu bisa berdandan tiap hari, tapi gak bisa bertanggung jawab atas kandunganmu sendiri? Suaraku meninggi. Lastri terisak. Maafkan saya, Bu, saya gak pernah niat hancurin rumah ini. Saya cuma perempuan bodoh yang terjebak. Aku menatapnya, rahangku mengeras. Kamu pikir saya gak bisa nebak? 3 bulan, berarti kamu mulai hamil sekitar waktu kamu mulai keluar malam, ya? Ia tak menjawab. Air matanya makin deras. Dan di dalam kepalaku, bayangan suamiku, Yuan, menyatu dengan aroma parfum asing di bajunya. Dengan cara Lastri menunduk saat ditanya. Dengan senyuman yang dulu kupikir cuma candaan, tapi ternyata sebuah awal dari pengkhianatan. Aku mundur 2 langkah. Hatiku menjerit, tapi wajahku membatu. Lastri, suaraku nyaris berbisik. Jangan bilang yang bikin kamu hamil adalah orang yang tinggal serumah dengan kita. Aku duduk di kursi makan sambil menatap keluar jendela. Hujan baru saja reda, meninggalkan tetes-tetes air yang masih menempel di kaca. Tapi udara di dalam rumah jauh lebih dingin daripada udara luar. Bukan karena cuaca, tapi karena satu nama, Lastri. Dari balik pintu dapur, aku bisa mendengar suara piring bersentuhan pelan. Itu Lastri, sedang mencuci piring makan siang kami. Biasanya ia bersenandung kecil saat bekerja, kadang menyapa Nino,
kadang bercanda dengan suara cemprengnya yang lucu. Tapi hari-hari ini, tidak ada suara itu lagi. Lastri berubah jadi bayangan yang hidup. Seminggu sudah berlalu sejak pagi itu. Sejak ia pingsan di halaman dan dokter Ana menyatakan bahwa ia hamil 3 bulan. Sejak aku menatap matanya dan bertanya tajam, siapa ayah dari anak itu? Lastri. Dan dia hanya menangis. Menunduk. Menangis. Hari itu adalah hari terakhir aku mendengar suaranya yang utuh. Kini, Lastri hanya berbicara jika benar-benar perlu. Itu pun lirih dan singkat. Tak ada lagi jawaban penuh tawa. Tak ada penjelasan. Tak ada permintaan maaf lagi. Hanya diam. Diam yang menusuk. Aku bangkit dari kursi makan, menuju dapur. Lastri berdiri membelakangi, mencuci gelas dengan gerakan pelan. Kemejanya longgar, tapi aku bisa melihat bentuk tubuhnya yang mulai berubah. Ada benjolan kecil di bagian perut, tanda nyawa kecil yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Lastri, panggilku. Tangannya berhenti, tapi ia tak menoleh. Aku tanya sekali lagi, siapa ayah dari anak itu? Ia terdiam. Aku maju 1 langkah. Aku bukan sedang mau menghakimi. Aku cuma ingin tahu siapa. Supaya aku tahu seberapa besar luka yang harus aku tanggung. Akhirnya, Lastri menoleh. Wajahnya pucat. Bibirnya kering. Matanya bengkak. Tapi tetap diam. Lastri, suaraku bergetar. Kalau kamu pikir diam bisa menyelamatkan siapapun, kamu salah. Karena yang kamu lakukan sekarang justru menghancurkan semuanya. Masih tidak ada jawaban. Hanya air mata yang mengalir pelan. Aku menghela napas dalam-dalam. Baik. Kalau kamu memilih diam, maka aku juga akan diam. Tapi kamu tetap tinggal di sini sampai aku tahu kebenarannya. Dan aku akan tahu. Entah dari siapa, entah kapan. Aku berbalik. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan dapur, aku melihat bayangan suamiku, Yuan, berdiri di lorong, mematung. Mas Yuan, panggilku. Ia tersentak. Iya, aku cuma mau ambil charger. Mataku menatapnya dalam. Kamu dengar semua tadi? Ia mengangguk pelan. Aku menatap tajam. Kamu tahu siapa ayah dari anak Lastri? Wajah Yuan menegang. Aku gak tahu apa-apa, Rin. Yakin? Desakku. Ia mengangguk lagi. Tapi kali ini, tanpa menatap mataku. Sejak hari itu, rumah kami seperti diisi bayangan hitam. Lastri bekerja seperti biasa. Menyapu, memasak, mencuci, tapi tanpa suara. Bahkan Nino pernah bertanya, Bunda, kenapa Mbak Lastri kayak patung sekarang? Dia marah ya? Aku hanya mengelus kepala anakku dan berkata pelan, Mbak Lastri lagi banyak pikiran. Nak. Yuan pun berubah. Ia makin sering pulang larut malam. Kadang tidur di sofa, kadang bilang akan tidur di rumah kontrakan dekat proyek. Dan kalaupun ia di rumah, dia akan diam. Duduk di pojok, main ponsel, lalu tidur. Kami tak bertengkar. Tapi kami juga tak bicara. Tak ada yang lebih menyiksa dari rumah yang sunyi. Bukan karena tak ada orang, tapi karena terlalu banyak rahasia. Dan aku tahu, dia mereka bukan karena tak bisa bicara. Tapi karena mereka sedang menunggu aku menyerah. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menggelegar di langit, seperti memantulkan badai yang juga sedang mengamuk di dalam dadaku.
Yuan baru pulang sekitar pukul 9 malam. Aku mendengar suara pintu pagar berderit, lalu langkah sepatunya masuk rumah. Tak ada sapaan. Tak ada ucapan maaf karena terlambat. Ia hanya menaruh tas kerja di sofa, melepas jaket basah, dan langsung berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Aku menunggu di ruang tengah. Dada sesak, hati penuh luka. Dan malam ini, aku tak ingin diam lagi. Yuan, panggilku pelan tapi dingin. Ia menoleh, lalu melanjutkan meneguk air dari gelas. Ya. Aku berdiri. Langkahku mantap menuju dia. Kamu yang menghamili Lastri, ya? Tanyaku langsung, tanpa pembuka, tanpa basa-basi. Yuan tersedak. Ia menurunkan gelas dengan cepat, menatapku lebar. Apa? Kamu ngomong apa sih, Rin? Aku tanya, jawab, suaraku meninggi, mataku membara. Kamu yang menghamili dia? Gila kamu. Yuan membalas dengan nada tinggi. Kamu pikir aku sebrengsek itu? Lalu siapa? Aku mendekat, berdiri tepat di hadapannya. Siapa lagi yang tinggal di rumah ini? Siapa yang suka menggoda dia di awal-awal? Siapa yang pulang malam dengan parfum aneh? Siapa yang dilihat tetangga mulai berubah? Sejak Lastri juga berubah? Yuan terdiam. Matanya menghindar. Hatiku langsung runtuh. Lihat mataku, Yuan. Jawab aku. Demi Nino. Demi aku yang sudah kamu bohongi entah berapa lama. Suaraku bergetar. Bukan aku, Rin, katanya pelan. Bukan aku. Tapi kenapa kamu gak bisa meyakinkan aku? Bentakku. Kenapa kamu gak bisa menatap mataku dan bersumpah dengan yakin? Aku sudah bilang bukan aku. Yuan membanting gelas ke wastafel, membuat suara nyaring membelah rumah. Aku tahu kamu curiga, tapi jangan asal tuduh tanpa bukti. Aku terdiam. Mataku basah. Tapi aku tetap berdiri. Bukti? Bisikku. Kamu butuh bukti? Padahal hatiku sudah cukup jadi saksi. Aku hidup bersamamu. Aku tahu kamu berubah. Aku tahu Lastri berubah. Dan kalian berubah bersama. Yuan menarik napas panjang, lalu menatapku. Aku gak tahu siapa yang bikin dia hamil, Rin. Tapi itu bukan aku. Aku memang bodoh karena pernah terlalu ramah. Tapi aku gak sekeji itu. Aku memejamkan mata. Mencoba menenangkan gejolak di dada. Tapi semakin aku berusaha tenang, semakin hatiku ingin meledak. Kenapa kamu gak bilang dari awal dia berubah? Tanyaku, lirih. Karena aku takut kamu salah paham. Jawabnya, pelan. Tapi sekarang aku malah jadi istri yang harus menebak-nebak siapa ayah dari bayi dalam kandungan pembantunya sendiri. Suaraku parau. Yuan menunduk. Rin, aku capek. Kalau kamu capek, aku lebih capek, bentakku. Aku yang tinggal serumah dengan perempuan yang menyimpan rahasia. Aku yang tiap hari harus pura-pura kuat di depan anak, di depan tetangga, di depan diriku sendiri. Yuan menghela napas, lalu berjalan menuju kamar. Aku mengejarnya. Mau kemana? Tidur, jawabnya singkat. Aku gak mau berantem lagi. Di kamar ini? Tanyaku. Yuan terdiam, lalu memutar arah. Aku tidur di ruang tamu aja. Bagus, ucapku sambil menahan isak. Karena malam ini, aku gak bisa tidur satu ranjang dengan orang yang bahkan aku gak tahu lagi siapa dia.
Ia tak menjawab, hanya mengambil bantal dari lemari dan melangkah keluar kamar. Aku menutup pintu, menekannya dengan punggungku. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Malam itu, suara hujan di luar tak mampu mengalahkan badai yang mengguncang di dalam dada. Kami tak tidur di ranjang yang sama. Tapi yang paling menyakitkan, kami juga tak berada di hati yang sama lagi. Minggu sore itu langit mendung, dan udara sedikit gerah meski matahari tak tampak. Aku duduk di teras, menyeduh teh manis yang bahkan rasanya hambar di lidah. Rumah masih sunyi. Yuan pergi entah kemana sejak pagi, tak meninggalkan pesan. Lastri mengurung diri di kamarnya setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, dan Nino tertidur di kamar karena kelelahan bermain. Suara langkah cepat terdengar dari luar pagar. Seseorang mengetuk sambil memanggil pelan, "Rin, ini aku." Aku berdiri. Senyumku langsung muncul ketika melihat Siska, sahabatku sejak kuliah, yang kini tinggal di kompleks sebelah. Kami jarang bertemu, tapi ketika dia datang, selalu membawa semacam kehangatan dan logika. "Siska." Aku membukakan pagar. "Masuklah, capek pasti." "Aku gak capek," katanya sambil melangkah cepat. "Aku penasaran." Aku mengernyit. "Penasaran sama apa?" Ia duduk di bangku kayu depan rumah, meletakkan tas selempangnya dan menatapku serius. "Lastri." Dadaku langsung berdebar. "Kamu tahu sesuatu?" Siska mengangguk penuh semangat. "Aku nyari info. Kamu tahu, kan Rudy, tetangga lama kamu waktu kamu masih tinggal di rumah kontrakan dulu, sebelum kamu pindah ke sini?" Aku mengangguk pelan. "Rudy yang duda itu? Yang punya warung bensin kecil?" "Ya, itu," jawab Siska sambil mencondongkan badan. "Ternyata Lastri pernah kerja di rumah dia sebelum ke tempat kamu." Mataku membelalak. "Serius?" "Serius banget." Dan katanya, Siska menurunkan nada suaranya, "Rudy sempat deket banget sama Lastri. Sering belanja bareng, sering berduaan di warungnya malam-malam." "Waktu Lastri kerja di sana?" tanyaku cepat. Siska mengangguk. "Iya, tapi gak lama, cuma sekitar 2 bulan. Habis itu Lastri tiba-tiba resign. Gak pamit baik-baik, cuma ninggalin pesan katanya ada urusan keluarga." Aku mengatupkan bibir. Mataku menatap lantai teras, mencoba merangkai waktu dan peristiwa. Berarti, kalau itu sekitar 5 bulan lalu. Dan usia kandungan Lastri sekarang 3 bulan. Lanjut Siska cepat. "Pas banget, Rin." Aku menghela napas panjang. Tapi kenapa dia malah kerja di rumahku? Apa dia gak tahu aku pernah tinggal di kontrakan sebelah Rudy? Siska mengangkat bahu. "Mungkin dia pikir kamu gak bakal tahu. Mungkin dia punya alasan lain. Tapi yang jelas, aku dengar sendiri waktu itu Rudy sering cerita ke tetangga, si Lastri itu enak diajak ngobrol, gak kayak pembantu biasanya." Aku meringis. Duda genit. "Nah, makanya aku curiga, jangan-jangan Lastri kabur karena hamil dari Rudy. Dan karena malu, dia cari tempat kerja baru di rumahmu." Dugaanku tentang Yuan memang belum sirna, tapi cerita Siska memberiku celah baru. Kemungkinan lain, arah lain. Kalau benar itu anak Rudy, kenapa Lastri gak bilang? Gumamku pelan. Siska mengangkat alis. Mungkin dia gak yakin. Atau dia berharap bisa nutup semuanya sampai anak itu lahir. Aku mendesah. Tapi caranya salah. Diam gak akan menghapus masalah.
Siska menepuk tanganku pelan. "Rin, kamu hebat. Kamu masih bisa tetap di rumah itu, hidup berdampingan dengan perempuan yang menyimpan rahasia sebesar itu. Gak semua orang sanggup." Aku tersenyum kecut. "Gak hebat, SIS. Aku cuma belum punya keberanian buat menyerah." Kami terdiam sejenak. Hujan akhirnya turun perlahan, membasahi genteng rumah dan pohon jambu di halaman. Dalam keheningan itu, aku menatap ke dalam rumah. Lastri mungkin sedang duduk di kamarnya, memeluk perut yang perlahan membesar, menyimpan nama ayah dari anaknya sendirian. Tapi sekarang aku tahu, jalan menuju kebenaran tak hanya satu. Dan Siska, sahabatku itu, baru saja menyalakan obor kecil di lorong gelap yang selama ini membuatku nyaris gila. Sore itu aku menyiram tanaman di halaman depan. Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah yang menyegarkan, dan langit mulai berubah warna keemasan, tanda senja segera datang. Nino bermain lompat tali bersama anak-anak tetangga di depan gang. Aku tersenyum melihat mereka tertawa, setidaknya untuk sesaat pikiranku bisa lepas dari kabut masalah di rumah. Bunda Irin. Aku menoleh. Seorang bocah perempuan dengan pipi cabi dan kunciran 2 mendekat cepat. Rara, anak Bu Lela. Usianya baru 6 tahun, tapi ocehannya bisa mengalahkan speaker masjid. Rara. Udah mandi sore belum? Godaku, mencubit lembut pipinya. Udah dong, jawabnya bangga. Tadi dimandiin mama pakai air hangat. Tapi aku gak suka air hangat. Rasanya kayak peluk panci. Aku tertawa kecil. Panci dipeluk gimana sih? Ya kayak uap semua. Panas tapi lembut. Ih, gak enak. Aku tertawa lagi, lalu menepuk kepala Nino yang lewat sambil lari. Tapi Rara masih berdiri di sebelahku, seperti ingin bicara lebih jauh. Bunda Irin, ucapnya pelan sambil menatapku, boleh aku cerita sesuatu gak? Aku langsung menoleh. Boleh dong. Cerita apa, sayang? Rara menunduk sebentar, lalu dengan suara pelan, tapi jelas, ia berkata, "Aku sering lihat Mbak Lastri masuk rumah Om Rudi malam-malam, waktu Tante Irin udah tidur." Darahku langsung turun ke kaki. "Apa?" tanyaku cepat. Nadaku menegang, meski berusaha tetap tenang agar tidak menakuti Rara. "Iya," jawabnya polos. "Waktu itu aku suka ngintip dari jendela kamarku. Aku ngantuk, tapi belum tidur. Terus aku lihat Mbak Lastri jalan pelan-pelan ke rumah Om Rudi. Terus masuk. Terus lama terus pulang." "Berapa kali kamu lihat, Rara?" Ia mengangkat jari kecilnya. 3 kali. Tapi mama bilang jangan suka ngintip-ngintip. Tapi aku gak ngintip. Aku cuma gak bisa tidur. Terus lihat aja. Kan jendelaku pas banget ke rumah Om Rudi. Aku hanya bisa mematung. Suara anak kecil itu seperti palu godam yang menghantam pikiranku berkali-kali. "Rara, kamu pintar sekali. Tapi jangan cerita ini ke orang lain ya," bisikku. "Kenapa?" "Karena itu rahasia. Dan kadang, rahasia harus dijaga dulu sebelum waktunya dibuka." Rara mengangguk, lalu lari lagi ke arah teman-temannya. Aku berdiri di sana, lututku gemetar. Mata menatap kosong ke arah jalan, tapi pikiranku sudah terbang ke satu tempat, kamar Lastri. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke rumah. Nafasku cepat, detak jantungku tak karuan. Langkahku mantap menuju pintu kamar belakang. Tok, tok, tok.
Lastri, panggilku. Bisa keluar sebentar? Tak ada jawaban. Aku buka pintu pelan-pelan. Lastri sedang duduk di tepi ranjang, memegangi perutnya. Matanya merah, tapi jelas ia tidak tidur. Lastri, aku gak akan ulang 2 kali. Kali ini kamu harus jawab jujur. Kataku pelan tapi tegas. Kamu pernah ke rumah Rudi malam-malam? Lastri tampak terkejut. Matanya membesar. Tubuhnya menegang. Siapa yang bilang? Bu? Tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Anak kecil bernama Rara. Dan aku percaya anak kecil gak pandai bikin cerita seperti orang dewasa. Lastri menunduk. Tangannya gemetar. Kamu hamil anak Rudi, ya? Bisikku, kali ini tak lagi marah, tapi penuh luka. Lastri mulai menangis. Suaranya pecah. Iya, Bu, saya gak bisa bohong lagi. Aku menutup mata. Dada ini terasa sesak, tapi juga lega. Bukan karena tahu kenyataan yang lebih baik, tidak. Tapi karena akhirnya, aku tahu kebenaran. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Tanyaku lirih. Saya malu. Bu, saya takut diusir. Saya takut orang-orang menilai saya murahan. Padahal saya cuma perempuan bodoh yang gampang jatuh hati. Om Rudi baik. Perhatian, dia bilang akan tanggung jawab. Tapi setelah saya hamil, dia malah bilang saya cuma salah satu dari sekian banyak yang dia hibur. Aku terdiam. Air mataku menetes. Untuk pertama kalinya, aku tak hanya marah pada Lastri, tapi juga iba. Lalu kenapa kamu kerja di rumah saya? Karena saya tahu ibu orang baik. Saya pikir bisa mulai dari awal lagi. Tapi saya salah. Saya gak bisa sembunyi dari masa lalu. Aku menghela napas panjang. Tak ada kata-kata yang cukup. Hanya diam yang menutup percakapan kami sore itu. Jam di ponselku menunjukkan pukul 1.37 dini hari. Aku dan Siska bersembunyi di balik pagar kebun milik Pak Arman, tepat di seberang gang kecil yang mengarah ke belakang rumah Rudi. Pria duda genit yang kini semakin jelas ada hubungannya dengan kehamilan Lastri. Angin malam menusuk kulit, tapi tak ada yang bisa lebih menusuk daripada rasa penasaran di dalam dadaku. Yakin dia bakal kesana lagi? Bisik Siska, mencondongkan badannya ke arahku. Aku gak tahu pasti, tapi semalam Nino ngigau manggil Lastri. Aku ke dapur, dan kamarnya kosong. Bisikku. Siska mengangguk pelan. Gila sih kalau benar. Lastri udah ngaku, tapi masih aja balik ke rumah laki-laki itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkin dia belum benar-benar lepas, atau mungkin masih ada hal yang belum dia katakan. Lampu belakang rumah Rudi temaram. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kami tetap menunggu, berselimutkan kabut malam dan detak jantung yang terus berpacu. Lalu, sekitar pukul 28, kami mendengar suara gesekan pagar. Siska menepuk lenganku pelan. Itu. Dari bayang-bayang, seorang perempuan keluar pelan-pelan dari celah pagar belakang rumah Rudi. Ia mengenakan jaket abu-abu dan sandal jepit. Rambutnya diikat asal-asalan. Lastri. Tubuhku langsung menegang. Nafasku tercekat. Aku ingin maju, ingin berteriak, ingin menyeretnya pulang malam itu juga. Tapi Siska menahanku. Tunggu. Biarkan dia lewat dulu. Lastri berjalan cepat, seperti terbiasa. Bahkan caranya menutup pagar dan menyelinap ke gang kecil menunjukkan ia sudah sering melakukan ini. Kamu lihat itu? Bisik Siska. Aku hanya mengangguk. Mataku tak lepas dari punggung Lastri yang menjauh.
Dia tidur di rumahmu, Rin, tapi hatinya masih nyangkut di rumah orang yang ninggalin dia pas hamil. Sakit banget lihatnya. Aku mengepalkan tangan. Dan selama ini, aku tidur dengan ketidakpastian. Bertanya-tanya siapa yang harus aku percaya. Siska menatapku serius. Sekarang kamu punya bukti. Bukan cuma cerita dari anak kecil. Bukan cuma pengakuan setengah-setengah. Kamu lihat sendiri malam ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi hatiku penuh badai. Setelah Lastri menghilang di tikungan, aku dan Siska berdiri. Kaki kami pegal karena berjongkok terlalu lama. Tapi kami tahu, malam ini bukan hanya tubuh yang lelah, tapi batin. Besok aku akan bicara dengan dia. Dengan mata kepala sendiri. Tanpa belas kasihan. Gumamku. Siska mengangguk. Dan kalau bisa, temui Rudi juga. Lelaki itu harus tanggung jawab. Lastri memang salah, tapi Rudi bukan korban. Aku menatap rumah Rudi dari kejauhan. Rumah bercat hijau pucat itu tampak biasa-biasa saja. Tapi siapa sangka, di balik tembok itu, begitu banyak dusta disembunyikan. Malam itu, aku pulang ke rumah tanpa suara. Tapi pikiranku gaduh. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Lastri mungkin telah mengaku. Tapi malam ini, aku melihat kebenaran dengan mata kepalaku sendiri. Malam itu pukul hampir jam 1 dini hari. Hujan baru saja reda, menyisakan embun tipis di kaca jendela ruang tengah. Rumah dalam keadaan sunyi, hanya terdengar dengkuran halus Nino dari kamar, dan kipas angin yang berdengung pelan. Aku belum tidur. Ada kegelisahan yang membuatku terjaga, seperti ada firasat buruk yang terus menggantung di udara. Kupandangi jam dinding lagi. Pukul 00.58. Tiba-tiba, dari arah depan rumah terdengar suara krek, seperti besi yang bergeser. Hatiku mencelos. Aku beranjak perlahan ke balik gorden jendela. Dari celahnya, aku melihat bayangan seorang pria melompati pagar rumahku. Sosoknya tinggi besar, mengenakan jaket hitam dan topi. Darahku langsung turun ke kaki. Rudi, batinku. Aku cepat-cepat lari ke kamar, membangunkan Yuan yang sedang tidur di sofa, karena kami belum berdamai sepenuhnya. Mas, bangun, ada orang masuk rumah. Lewat pagar, bisikku keras. Yuan langsung duduk. Siapa? Gak tahu pasti, tapi aku yakin itu Rudi. Tanpa banyak tanya, Yuan menyambar jaket dan membawa gagang sapu dari belakang pintu. Kami menyusuri lorong rumah pelan-pelan. Detak jantungku berpacu kencang. Lampu utama masih mati, hanya lampu temaram dari kulkas yang menerangi dapur belakang. Lalu, brak, sebuah suara kecil dari arah belakang rumah. Seperti sesuatu yang jatuh. Aku dan Yuan langsung menghambur ke arah dapur. Di sana, di bawah cahaya samar, kami mendapati seorang pria berdiri mematung di dekat pintu belakang. Rudi. Dia celingukan, wajahnya pucat. Tangannya menggenggam sesuatu, entah obeng atau kunci. Rudi, teriakku spontan. Rudi tersentak. Yuan langsung melangkah maju sambil mengangkat sapu panjang. Apa-apaan kamu masuk rumah orang malam-malam begini? Mau maling? Mau apa? Aku cuma mau ketemu Lastri. Jawab Rudi tergagap, mencoba mundur perlahan. Dia gak jawab pesanku, dia gak mau ngomong sama aku lagi. Aku cuma mau ngobrol, sumpah. Yuan nyaris melempar sapu ke arahnya.
Ngobrol jam 1 malam? Lompat pagar? Lu pikir ini rumah bordir? Rudy makin panik. Ia menoleh ke belakang, mencari celah untuk kabur. Aku maju selangkah. Suaraku dingin. Kamu udah cukup menghancurkan hidup banyak orang, Rudy. Sekarang kamu nginjek rumahku tengah malam? Dasar pengecut. Lastri yang janji mau ketemu aku malam ini, aku pikir dia. Jangan bawa-bawa nama dia, bentakku. Dia sudah cukup menderita karena kamu. Jangan paksa aku lapor polisi malam ini juga. Rudy terdiam, lalu kabur. Ia lari ke pintu belakang, membuka pagar belakang pelan, lalu menghilang di balik gelapnya gang samping rumah. Yuan mengejar sebentar, tapi tidak sampai keluar pagar. Ia kembali dan mengunci pintu dengan keras. Keterlaluan, gumamnya sambil menyandarkan tubuh di tembok. Orang ini gak punya otak. Aku duduk di lantai, masih gemetar. Napasku belum teratur. Kami terdiam beberapa saat, hanya mendengar suara gerimis yang mulai turun lagi di luar. Besok, aku gak mau Lastri di rumah ini lagi, kataku akhirnya. Suaraku datar. Yuan menoleh. Kamu yakin? Aku menatapnya. Ini rumah kita. Dan rumah kita gak boleh jadi panggung drama murahan yang dibuat oleh orang yang gak tahu diri. Yuan mengangguk pelan, hari itu langit kelabu. Bukan karena cuaca, tapi karena rumahku benar-benar terasa seperti reruntuhan. Yuan hampir tak bicara padaku sejak kejadian Rudy menyelinap masuk. Ia lebih banyak duduk diam di ruang tamu, menatap kosong ke televisi yang menyala tanpa suara. Bahkan Nino mulai bertanya, "Bunda, kenapa ayah sekarang suka diam, ya?" Aku tak sanggup menjawab. Lastri tetap bekerja seperti biasa, seolah semua baik-baik saja. Tapi aku tahu, dari caranya menyeka meja dengan wajah kosong, dari caranya mengelus perutnya tanpa senyum, bahwa dia tahu waktunya hampir habis. Dan sore itu, seperti akhirnya semesta sendiri muak pada kebohongan, Lastri memecah kesunyian. Aku sedang mencuci piring di dapur saat dia datang menghampiri. Diam-diam, perlahan, lalu berkata lirih, "Bu Irin, boleh saya bicara sebentar?" Aku mengangguk tanpa menoleh. "Boleh, Lastri. Kalau itu tentang kenapa kamu terus keluar malam, atau kenapa Rudy masuk rumah ini jam 1 pagi, aku sudah tahu semua." Dia terdiam. Lalu kudengar isaknya pelan. Aku berhenti mencuci. Menutup keran. Menatapnya. Lastri berdiri dengan tangan menggenggam erat dasternya. Matanya sembab, tubuhnya sedikit gemetar. "Saya mau jujur, Bu." Aku mengangguk, tak berkata apapun. Saya hamil dan itu memang anak dari Rudy. Kami sudah lama menjalin hubungan, bahkan sebelum saya kerja di rumah ini. Meskipun aku sudah menduganya. Meskipun sudah ada Rara, Siska, pengakuan samar, dan bukti nyata. Tapi tetap saja, saat kalimat itu keluar langsung dari mulut Lastri, rasanya seperti dada ini dihantam palu godam. "Jadi, kamu memang tahu aku pernah tinggal satu gang sama dia?" Tanyaku pelan. "Iya," jawabnya sambil menunduk. "Saya tahu. Tapi waktu saya ngelamar kerja di sini, saya udah putus hubungan sama Rudy. Saya pikir saya bisa mulai hidup baru." Aku menarik napas dalam-dalam. "Tapi kamu tetap kembali ke dia." Lastri mengangguk. Dia tahu saya kerja di rumah ibu. Dia mulai datang-datang lagi, ngajak ketemuan. Katanya masih sayang,
Katanya dia mau berubah. Tapi ternyata dia tetap sama. Lalu kenapa kamu diam? Suaraku mulai meninggi. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Kamu bikin aku curiga ke suamiku sendiri. Kamu bikin keluargaku nyaris hancur karena kebohonganmu. Lastri jatuh terduduk di lantai. Ia menangis terseduh-seduh, tangannya menutupi wajah. Saya takut, Bu, saya gak punya siapa-siapa. Kalau ibu usir saya gak tahu mau tinggal di mana. Saya udah gak punya ibu, gak punya saudara, gak punya siapa-siapa. Hatiku panas, tapi juga remuk. Rumah ini penuh luka, tapi aku tak ingin jadi penebar luka berikutnya. Aku duduk di kursi makan, memejamkan mata. Lastri, kamu pikir aku senang membenci? Kamu pikir aku kuat menyimpan curiga setiap hari? Kamu salah. Aku lelah. Sangat lelah. Lastri hanya terisak. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari ruang tamu. Yuan berdiri di ambang pintu dapur. Ia pasti mendengar semua. Kamu tahu, Tri, katanya pelan tapi tegas, kami gak akan usir kamu, tapi kamu harus pergi. Karena kalau kamu tetap tinggal, kami gak bisa sembuh. Kami gak bisa utuh lagi. Lastri menoleh padanya, dengan mata membengkak. Saya mengerti, Mas, saya akan pergi. Tapi izinkan saya tinggal sampai akhir bulan. Saya butuh waktu buat cari tempat. Aku dan Yuan saling pandang. Dalam diam itu, hanya ada satu hal yang terasa pasti. Sebuah pengakuan tidak selalu menyembuhkan. Tapi ia membuka pintu untuk penyembuhan dimulai. Dan hari itu, di tengah runtuhan rumah tangga dan sisa-sisa kepercayaan, Lastri akhirnya menyalakan api kecil kejujuran. Hari itu Lastri pulang dengan wajah yang tak bisa kusebut dengan kata lain selain runtuh. Matanya bengkak, rambutnya acak-acakan, dan langkahnya seperti kehilangan tulang. Aku yang sedang menyapu halaman langsung menghampirinya. "Kamu dari mana?" tanyaku pelan, walau sebenarnya aku sudah bisa menebak jawabannya. "Dari rumah Rudi," suaranya serak, seperti dipaksa keluar dari kerongkongan yang tersumbat tangis. Aku menelan ludah. Dia bilang apa? Lastri tak langsung menjawab. Ia duduk di tangga depan rumah, tubuhnya gemetar. Tangannya memegangi perutnya yang mulai membuncit. Perut tempat janin tak berdosa itu bertumbuh, janin yang kini terancam tumbuh tanpa sosok ayah. "Aku mohon sama dia, Bu Irin," katanya akhirnya, suara lirih tapi penuh luka. Aku bilang, aku gak minta dia tanggung jawab sepenuhnya, aku cuma minta dia akui anak ini, supaya kelak anakku tahu dia bukan anak yang dibuang. Aku duduk di sebelahnya, pelan-pelan. Lalu dia jawab apa? Lastri menoleh padaku, wajahnya sudah berair lagi. Dia tertawa. Lalu dia bilang, "Mana buktinya itu anak saya? Jangan libatkan saya udah gak ada urusan sama kamu." Tangisnya pecah. Aku menahan napas. Kata-kata Rudi membuat dadaku sesak, meski bukan aku yang mengalaminya. Betapa kejamnya seorang laki-laki yang bisa menyentuh perempuan dengan manis, lalu pergi begitu saja saat kenyataan datang mengetuk pintu. Lastri menggenggam ujung kerudungnya erat-erat. Aku bilang ke dia, aku gak pernah sama siapa-siapa selain dia. Aku bilang aku rela tes DNA kalau perlu. Tapi dia malah makin marah. Katanya aku cari perkara. Terus dia usir aku dari rumahnya. Aku mengepalkan tangan di pangkuan. Dasar pengecut. Laki-laki gak bermoral. Kamu tahu,
Tri, lebih baik kamu tahu sekarang siapa dia sebenarnya, daripada hidupmu terus dipermainkan. Tapi, Bu, Lastri menoleh padaku, wajahnya penuh luka yang tak bisa ditutupi bedak atau doa. Aku benar-benar berharap dia mau, walau sedikit saja, menerima aku. Aku gak minta dinikahi, Bu, tapi aku cuma gak mau anakku lahir tanpa nama ayah. Hatiku remuk. Aku tahu Lastri salah. Banyak salah. Tapi aku juga tahu, rasa bersalah yang paling menyakitkan adalah ketika kita dihukum oleh orang yang pernah berjanji menjadi penyelamat. Aku meraih bahunya, menggenggamnya erat. Lastri, dengar. Anakmu bukan aib. Anakmu gak minta dilahirkan dalam kondisi ini. Tapi kamu bisa pilih. Kamu mau terus hidup dalam bayangan lelaki brengsek itu, atau kamu berdiri dan bilang, aku cukup kuat untuk bertahan sendiri. Ia menangis makin kencang, tubuhnya bersandar padaku. Tangisnya bukan cuma karena Rudi menolak tanggung jawab, tapi karena harapannya, yang mungkin sudah dibangunnya dengan rapuh sejak lama, sekarang resmi runtuh. Kalau aku harus jadi ibu dan ayah sekaligus, aku mau belajar, katanya pelan di sela isak. Tapi aku takut, Bu, aku takut sendirian. Aku menatapnya. Lalu dengan suara yang penuh ketegasan tapi juga pelukan, aku berkata, kamu gak sendirian, Tri. Di rumah ini, selama kamu jujur dan berusaha, aku gak akan buang kamu seperti dia membuangmu. Dia terisak makin keras. Sore itu, tak ada yang berisik di luar. Tapi hatiku tahu, badai besar baru saja lewat di dalam dada seorang perempuan bernama Lastri. Pagi itu, aku duduk di meja makan sendirian. Nino sudah berangkat sekolah. Lastri mengurung diri di kamar, masih dalam duka akibat penolakan keji dari Rudi. Rumah terasa sepi, meskipun suara burung gereja di halaman masih cerewet seperti biasa. Yuan keluar dari kamar dengan wajah letih. Rambutnya acak-acakan, dan matanya merah, mungkin habis begadang atau menahan marah. Ia berjalan ke dapur, mengambil air putih, lalu duduk di hadapanku tanpa berkata sepatah pun. Aku mencoba memecah hening. Mas, aku masakin sup ayam. Mau kuambilin? Yuan menggeleng pelan. Enggak lapar. Sunyi kembali menyeruak di antara kami. Jarak yang biasanya hanya satu meja, terasa seperti satu benua. Mas, aku akhirnya memberanikan diri. Aku mau minta maaf. Selama ini aku terlalu mudah curiga. Aku sempat mikir Mas Yang. Yuan menatapku. Matanya tajam, namun bukan marah, tapi kecewa. Kamu pikir cuma kamu yang tersiksa? Katanya, suaranya rendah namun penuh gejolak. Aku diam, bukan karena gak peduli, tapi karena aku bingung harus mulai dari mana. Setiap hari aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Mas, aku menunduk. Kamu gak percaya aku, Rin. Lanjutnya, kamu tuduh aku punya hubungan dengan Lastri. Kamu tanya aku berkali-kali siapa yang hamili dia, padahal kamu tahu aku gak pernah ngapa-ngapain. Aku menggigit bibir bawahku. Air mataku mulai menggenang. Aku bukan orang suci, Rin. Tapi aku juga bukan bajingan, ucap Yuan, nadanya kini lebih berat. Aku suamimu, bukan musuhmu. Tapi kamu lebih percaya omongan tetangga, lebih percaya ocehan anak kecil yang ngintip jendela daripada kata-kataku. Aku takut, Mas. Akhirnya suaraku pecah. Takut semua ini benar. Takut kehilanganmu. Takut kalau ternyata semua yang kita bangun hancur. Yuan terdiam.
Ia menunduk, menatap lantai, sebelum akhirnya menggeleng pelan. Kalau kamu takut kehilangan aku, kenapa kamu gak genggam aku lebih erat? Kenapa kamu justru dorong aku pergi dengan curiga dan tuduhan yang gak berdasar? Aku terisak. Yuan melanjutkan, suaranya semakin lirih. Tahu gak rasanya jadi suami yang tidur sendiri? Yang bangun pagi dan disambut tatapan curiga istri sendiri? Rasanya, kayak aku gak pantas tinggal di rumah ini. Aku menatapnya. Luka itu nyata. Bukan hanya milikku, ternyata. Selama ini aku terlalu sibuk mengurus rasa kecewa dan ketakutanku sendiri, sampai lupa kalau pria di hadapanku juga manusia. Ia pun mungkin merasa ditinggalkan oleh kepercayaanku. Mas, aku minta maaf. Sungguh, aku salah karena biarkan keraguan lebih keras daripada cinta kita. Yuan menatapku dengan mata berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Aku gak butuh kamu minta maaf sekarang, Rin. Aku cuma pengen tahu, kita ini masih satu tim, atau udah jadi dua kubu yang saling menyakiti. Pertanyaan itu menghantamku seperti ombak di pantai sepi. Dalam, tenang, tapi menyisakan reruntuhan yang nyata. Aku menghela napas panjang. Kita masih satu tim, Mas. Tapi mungkin kita lupa caranya main bareng. Ia tersenyum tipis, lalu berdiri. Aku keluar sebentar, mau jalan kaki, nyari udara. Sebelum aku gila di rumah ini, aku tak menahannya. Dan saat pintu tertutup pelan di belakangnya, aku tahu. Kadang luka tak datang dari pengkhianatan, tapi dari kehilangan kepercayaan. Pagi itu, matahari masih malu-malu naik. Udara masih dingin, dan aroma tanah basah semalam karena gerimis masih terasa di pelataran. Aku baru saja menyiapkan sarapan untuk Nino, saat langkah-langkah pelan terdengar dari lorong kamar belakang. Lastri berdiri di ambang dapur, mengenakan tas punggung besar dan sebuah tas jinjing. Wajahnya terlihat tenang, tapi terlalu tenang untuk seorang perempuan yang sedang menyimpan badai dalam dadanya. Aku menatapnya, lalu meletakkan sendok kayu yang sedang kugunakan untuk mengaduk sup. Kamu mau kemana, Tri? Tanyaku. Ia tersenyum lemah, hampir seperti senyum orang yang tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik, walau berat. Saya mau pamit, Bu Irin, katanya lembut. Saya mau pulang ke desa, ke tempat almarhum ibu saya dulu. Masih ada rumah kecil yang bisa saya tempati. Aku terdiam beberapa detik. Kamu yakin? Lastri mengangguk. Saya sudah pikirkan ini berhari-hari. Saya tahu, saya sudah banyak menyusahkan ibu dan keluarga. Rumah ini jadi dingin, rusak, gak sama lagi sejak saya di sini. Aku maju selangkah. Lastri, kamu tahu, aku tidak membencimu. Ia menunduk. Tapi saya sudah membuat ibu hampir kehilangan kepercayaan dari suami ibu. Saya membuat Pak Yuan tidur di sofa selama berminggu-minggu. Saya menyimpan rahasia, membiarkan ibu curiga ke orang yang justru paling setia. Suasana tiba-tiba terasa sesak. Saya gak bisa menghapus semua kesalahan itu. Lanjutnya, tapi saya bisa memilih untuk gak menambah luka lagi. Saya akan besarkan anak ini sendiri, Bu. Dengan cara saya, semampu saya. Tanpa Rudi. Tanpa drama. Aku menghela napas panjang. Ada bagian dari diriku yang justru merasa lega. Aku ngerti, Tri, kataku pelan. Kamu gak sepenuhnya jahat. Kamu cuma terlalu percaya pada orang yang salah. Lastri mengangguk sambil mengusap matanya cepat-cepat.
Saya berterima kasih, karena ibu gak pernah mengusir saya. Padahal ibu bisa. Dan mungkin, sebagian besar orang pasti sudah lempar saya keluar rumah dari dulu. Aku mendekatinya, lalu memeluknya pelan. Ia kaku sejenak, tapi kemudian membalas pelukanku sambil menangis tanpa suara di pundakku. Jaga dirimu baik-baik, bisikku. Dan jaga bayi itu. Jangan biarkan ia tumbuh dalam rasa benci atau malu. Ia tetap pantas dicintai. Iya, Bu. Saya janji. Kami melepaskan pelukan itu dalam diam. Tak lama kemudian, Lastri melangkah keluar rumah. Yuan berdiri di beranda, hanya mengangguk singkat saat melihatnya pergi. Lastri membungkuk sopan, lalu melangkah mantap ke ujung jalan, ke arah terminal kecil di ujung kompleks. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya sampai benar-benar hilang dari pandangan. Dan entah kenapa, meski pagi itu dia membawa kepergian dan semua luka yang pernah ditinggalkannya, rumah ini terasa lebih ringan, lebih tenang. Lastri memang pergi dengan banyak kenangan pahit, tapi ia juga membawa serta kebohongan, keraguan, dan luka yang selama ini membuat kami sulit bernapas. Sudah 2 minggu sejak Lastri pergi. Rumah kami kembali rapi. Dapur bersih, baju-baju terlipat sempurna, lantai mengilap tanpa jejak kaki kotor. Tapi bukan itu yang paling terasa. Yang paling terasa adalah keheningan. Hening yang berbeda. Bukan keheningan damai, melainkan hening yang canggung, beku, dan berat. Malam itu aku dan Yuan duduk berhadapan di meja makan, seperti biasa. Nino sudah tidur lebih awal karena lelah dengan tugas sekolah. Di hadapan kami, ada sup ayam, tempe goreng, dan sambal terasi kesukaan Yuan. Makanan yang selalu membuat kami bicara panjang, dulu. Tapi malam ini, sendok dan garpu hanya beradu suara tanpa kata. Yuan memandang mangkuknya, aku memandangi piringku. Wajah kami sama-sama letih. Tapi bukan letih fisik. Letih karena memulihkan sesuatu yang tak terlihat. Rasa percaya. Aku menarik napas panjang. Mas, supnya asin gak? Yuan mengangkat kepala, mengangguk pelan. Enggak, pas. Aku mengangguk balik. Lalu diam lagi. Tak ada obrolan tentang kerjaan Mas Yuan hari ini. Tak ada canda soal Nino yang salah pakai kaos kaki. Tak ada cerita gosip ringan dari grup RT. Semua sunyi. Meja makan ini dulu tempat kami saling bercerita, bercanda, bahkan terkadang berdebat seru tentang film atau siapa ganteng, Reza Rahadian atau Iqbal Ramadan. Tapi sekarang, meja makan ini seperti altar tempat kami menyembunyikan luka. Luka yang tak berdarah, tapi juga tak bisa sembuh begitu saja. Mas, kataku pelan, akhirnya tak tahan, kamu masih marah. Yuan berhenti mengunyah. Ia menatapku lama, lalu berkata, bukan marah, tapi aku masih nyari caranya buat bisa ngobrol kayak dulu lagi. Aku mengangguk perlahan. Aku juga. Kadang, aku mikir bisa nggak sih kita benar-benar balik seperti dulu. Dulu yang mana? Tanyanya. Dulu waktu kita baru nikah? Atau dulu waktu kamu mulai curiga sama aku karena Lastri? Pertanyaannya menusuk. Tapi aku tahu itu bukan sindiran. Itu kejujuran. Dulu yang sebelum kita saling menyakiti. Jawabku, nyaris berbisik. Yuan menatapku lagi. Kali ini lebih lembut. Ia menyandarkan punggung ke kursi, lalu menghela napas berat. Kamu tahu,
Rin, waktu kamu bilang aku mungkin ayah dari anak itu, rasanya seperti kamu robek semua yang pernah kita bangun. Aku ngerti kamu takut. Tapi waktu itu aku ngerasa, seperti aku cuma laki-laki yang kebetulan tinggal serumah. Bukan pasangan. Aku menggigit bibir. Aku salah, Mas. Aku biarkan curiga mengalahkan logika. Tapi aku juga manusia. Aku takut. Aku hancur. Aku. Air mata menggenang di pelupuku. Bukan tangisan keras. Tapi genangan luka yang tak tahu bagaimana harus mengering. Yuan tak berkata-kata. Tapi ia berdiri, memutar ke belakang kursiku, dan memelukku dari belakang. Bukan pelukan mesra, tapi pelukan seseorang yang berkata, aku masih di sini. Masih ada ruang kosong. Rin, bisiknya. Tapi aku gak mau ruang itu dibiarkan kosong selamanya. Aku mengangguk pelan, menahan air mata. Pelan-pelan ya, Mas, kataku. Aku gak bisa sembuh sehari. Tapi aku mau belajar percaya lagi. Mulai dari meja makan ini. Kami kembali duduk. Suasana masih sunyi. Tapi, sunyi yang hangat. Karena kami tahu, luka yang tertinggal di meja makan tak akan pernah benar-benar hilang. Tapi selama kami duduk berdua di sini, berani menatapnya bersama. Luka itu mungkin bisa jadi bagian dari perjalanan, bukan penghalang untuk melanjutkan. 3 tahun telah berlalu sejak hari itu. Sejak pagi yang sepi ketika Lastri pergi membawa tas besar dan janin dalam perutnya. Sejak malam-malam kami dipenuhi pertengkaran, tuduhan, air mata, dan kebekuan yang menusuk tulang. Sekarang, pagi di rumah ini terasa berbeda. Bukan karena semuanya kembali sempurna. Bukan karena luka-luka itu menghilang. Tapi karena aku dan Yuan belajar menjinakkan waktu, mengatur napas, dan menerima bahwa cinta dewasa bukan tentang kilau atau canda semata, tapi tentang bertahan di tengah badai dan tetap duduk di meja yang sama. Lastri kini tinggal di desa. Dari kabar yang kudengar lewat tetangga dan Facebook, ia menjual gorengan di depan SD negeri tempat ia dulu belajar. Dagangannya laris, katanya, karena sambalnya enak dan ia selalu tersenyum. Anak laki-lakinya, Arka, tumbuh sehat. Lucu. Kulitnya sawo matang, matanya bundar. Lastri tak pernah kembali ke kota, dan aku tak pernah mencari. Tapi, tak ada lagi marah dalam hatiku. Rudi, ia menikah dengan wanita lain. Lalu pindah ke kota kabupaten, membuka bengkel dan entah hidup seperti apa. Ia tak pernah menghubungi kami, tak pernah minta maaf. Dan kini namanya hanya sebatas masa lalu yang tak perlu diulang. Aku dan Yuan tak seperti dulu, memang. Tapi kami lebih jujur sekarang. Jika dulu kami tertawa karena segalanya terasa ringan, kini kami tertawa karena kami tahu betapa beratnya waktu pernah menimpa kami, dan kami tetap memilih satu sama lain. Pernah satu malam, saat hujan rintik, kami duduk di teras, memandangi jalanan kosong sambil menyeruput kopi. Nino tidur lebih awal malam itu. Dan di antara suara hujan dan aroma tanah basah, Yuan menoleh padaku dan berkata, kita mungkin gak utuh seperti dulu, tapi kita tangguh. Dan itu lebih penting. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Kini aku punya kebiasaan baru. Setiap malam, sebelum tidur, aku akan memeriksa pintu rumah, memastikan terkunci, mengecek kompor, jendela, dan semua lampu. Tapi bukan karena takut pencuri, melainkan untuk memastikan bahwa aku tidak lagi tertidur dalam lengah, seperti dulu. Karena aku tahu sekarang,
Bukan hanya orang ketiga yang bisa menghancurkan rumah, tapi juga keraguan, kesunyian, dan kepercayaan yang kita biarkan runtuh perlahan. Dan ketika seseorang mengkhianati, yang paling menyakitkan bukan perbuatannya, melainkan saat kita sadar bahwa kita pernah mengabaikan firasat sendiri, terlalu percaya pada diam, terlalu takut untuk bertanya jujur. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal. Luka tak harus sembuh untuk bisa dilupakan. Kadang, luka cukup dikenali, diterima, dan dijadikan pelajaran. Aku, Irin, ibu rumah tangga biasa yang pernah berpikir rumahnya hancur karena perempuan lain. Ternyata salah. Rumah ini nyaris runtuh karena aku lupa berjaga. Tapi kini, aku berjaga. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu. Rumah paling kuat bukan yang bebas dari badai, tapi yang selalu dijaga dengan cinta, kejujuran, dan mata yang tetap terjaga.